Halo semuanya, selamat datang di Rumah Kita. Channel ini membahas lengkap mengenai rumah, bahan bangunan, dan juga home improvement. Saya Gaby, saya akan menemani kalian di series Rumah Kita kali ini. Sekarang kita ada di Sandimas. Sandimas kebetulan adalah salah satu member dari Fosbi. Dan juga Sandimas ini terletak di Muara Karang, Pluit. Yuk kita langsung aja masuk. Nah teman-teman, sebelum kita masuk ke episode 3, kita sedikit throwback dulu ya. Jadi di episode 1, kita membahas lengkap mengenai tren rumah 2022. Di sana kita membahas porcelain tile sebagai salah satu tren rumah 2022. Nah di sini kita bahas marketplace, organisasinya, government intervention. Di episode 2, aku ketemu sama Kak Dela di Mitra 10. Di situ kita belajar mengenai cat, sanitary, dan terpentingnya dia membahas lengkap mengenai porcelain tile. Nah sekarang di episode 3, aku sekarang berada di Sandimas. Sandimas itu merupakan salah satu supplier terbesar di Indonesia yang mensuplai porcelain tile. Nah penasaran kan? Langsung aja kita mau ngobrol sama Kak Deviana. Halo Gaby, thank you ya udah main-main ke Sandimas. Jadi Kak Deviana ini di Sandimas sebagai marketing communication yang berfokus kepada architect relation ya Kak? Iya. Nah sebelum kita masuk topik ini, aku penasaran mengenai perjalanan Sandimas. Boleh ceritakan nggak Kak? Oke boleh, jadi sebelumnya aku ceritain dikit ya tentang Sandimas. Sandimas ini berdiri di tahun 1987 dan menjadi pemasok bahan bangunan terkemuka di Indonesia. CEO kita Ibu Linda Tan, seseorang lulusan S2 HW Pacific University dan bergabung di Sandimas sejak tahun 2000. Beliau meniti karirnya mulai dari staff, supervisor, manajer procurement hingga saat ini dipercaya menjadi CEO di Sandimas ini. Beliau membawa gebrakan baru di Sandimas karena Ibu Linda ini berfokus pada tren desain di dunia internasional. Nah, tren desain dunia internasional ini dibawa masuk nih ke Indonesia yang menjadikan Sandimas sebagai trendsetter di dunia porcelain tiles. Nah, untuk kantor Sandimas dan lokasi gudang Sandimas itu kita ada di kota-kota besar di pusat perekonomian Indonesia seperti di Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Samarinda, Bali, dan juga Medan. Sandimas ini mencakup seluruh segmen pasar, dari mulai segmen pasar modern, kemudian retail independen, lalu ada juga arsitek, kontraktor, komersil, dan juga perumahan. Nah, kita tuh berfokus pada granite tiles dan juga sanitary ware. Seperti itu. Menarik sekali ya perjalanan Sandimas Kak. Iya. Nah ngomong-ngomong mengenai granite tiles dan juga sanitary, kebetulan kamar mandi aku pengen kurenovasi. Oh gitu. Nah kira-kira apa aja sih yang harus aku perhatiin kalau mau renovasi kamar mandi? Oke, jadi kalau mau renovasi kamar mandi ya yang harus diperhatikan ini menurutku ya. Yang pertama itu kita harus fokus dulu kepada water flow dan juga floor drainnya supaya kamar mandi itu airnya nggak menggenang. Yang kedua itu ada di airflow. Airflow itu sirkulasi udara karena kan kamar mandi harus bagus ya sirkulasi udaranya, biasanya kita pasang exhaust. Yang ketiga itu ada di estetikanya. Di sini maksud estetikanya adalah dari desain kamar mandinya, pemilihan porcelain tiles yang tepat, seperti kalau untuk di lantainya itu kita harus memilih yang aman, yang nggak licin. Terakhir itu ada di sanitary ware. Sanitary ware-nya kamu bisa memilih yang nyaman buat kamu, seperti apa, dari mulai desainnya, gitu sih. Menarik banget ya Kak, berarti ada 4 hal yang harus diperhatikan. Ada water flow, air flow, design, dan juga sanitary itself berarti ya. Kira-kira aku kan anak muda, berarti budgetnya tuh limited lah, terbatas. Aku pengen cari tapi dengan kualitas yang terbaik juga. Kira-kira bagaimana cara memilih sanitary dengan budget milenial ibaratnya?
Oke, jadi yang pertama mungkin kita bisa fokus pada desainnya juga. Walaupun kloset gitu-gitu aja ya modelnya, tapi desainnya tuh beda-beda. Ada yang lebih lebar, ada yang lebih ramping gitu. Nah, yang kedua dari sisi teknologinya. Kloset juga memiliki teknologi, contohnya eco flashing, terus ada juga yang sensor. Nah, kalau untuk yang eco flashing itu maksudnya adalah untuk water saving, di mana untuk penyiraman airnya itu ada dua teknik, untuk BAK dan juga untuk BAB. Untuk BAK penggunaan airnya itu 3 liter. Tapi kalau untuk BAB penggunaan airnya itu 5 sampai 6 liter. Jadi Debbie bisa menggunakan sesuai kebutuhan supaya nggak boros-boros air seperti itu. Itu kan produk sanitary. Ya. Kalau misalkan untuk tile, Mhm. pastinya tuh nggak yang anti licin dong ya. Iya, Nah, itu betul. pemilihannya tuh bagaimana tuh? Tipe-tipenya. Oke, jadi kalau untuk granite tiles itu kalau di kamar mandi kita harus pilih yang modelnya Dove, kalau enggak yang structured dari surface-nya. Iya. Kita di Sandimas ini memiliki 3 surface, yaitu yang pertama untuk polish, kedua matte, dan juga yang 3 structured. Polish itu yang mengkilat, yang glossy, Oh iya. jadi biasa dipakai untuk di dindingnya. Kalau di lantai kamar mandi biasa disarankan menggunakan yang surface-nya matte atau structured. Matte itu dia keset, nggak glossy, tapi juga nggak terlalu bertekstur. Kalau yang structured itu dia benar-benar ada teksturnya. Dia sangat aman digunakan untuk outdoor ataupun di area yang rentan terkena air. Oh, Seperti baik. itu. Nah, sama aku juga mau tambahin nih, Gap. Dari segi motif, biasanya orang kalau mau renovasi itu kan tentunya ngelihat dulu nih reference di Pinterest, entah di Google, mau seperti apa sih desainnya, baru akan direalisasikan. Di sini, di Sandimas, Granite Tiles kita memiliki berbagai macam motif. Ada motif yang marble, itu marble tuh kayak marmer gitu motifnya. Terus kita punya motif rustic. Rustic itu motif yang seperti batu alam. Oh iya. Kemudian kita punya juga wood. Wood itu yang kayu. Lalu ada juga sable salt. Sable salt itu yang seperti pasir motifnya. Jadi kembali lagi ke sukanya si Gaby seperti apa nih. Sukanya si customer juga seperti apa. Mau desain gimana bisa pilih-pilih. Kita punya banyak banget nih motifnya. Menarik banget ya. Jadi yang harus diperhatikan tuh dari sanitary emang banyak tipe. Terus kedua tile tilenya juga harus diperhatikan. Dan juga kalau mau buat dinding kamar mandi masih banyak juga motif yang kita bisa pilih. Iya, betul. Wah, menarik banget sih Kak. Aku jadi tambah excited nih kalau pengen bahas mengenai renovasi kamar mandi. Nah, aku tambahin dikit ya informasi terkait granite tiles-nya. Jadi, selain surface dan motif, kita juga memiliki 4 variation. Jadi ada V1, V2, V3, V4. Tergantung dari motif yang Gaby pesan nanti. Variation itu perbedaan antara satu barang dengan barang yang lainnya dalam satu kotaknya. Seperti itu. Nah, selain itu, sebagai informasi, untuk ketebalan granite tiles kita adalah 1 cm. Tapi, jangan salah, kita juga memiliki granit yang ketebalannya 2 cm. Tebal banget kan? Itu kita punya namanya garnet. Garnet itu biasa digunakan untuk di high traffic area. Jadi permukaannya juga agak berstruktur dan dia tebal banget nih 2 cm. Bener-bener kuat banget. Gitu sih. Jadi sesuai kebutuhan. Iya. Nah, untuk yang garnet itu sudah digunakan loh, Gap, di Magelang. Jadi di persimpangan Magelangnya di jalan raya. Jadi meskipun kelindes-lindes mobil-mobil berat, truk gitu, tetap nggak pecah dan warnanya juga nggak berubah. Udah terbukti dan teruji. Iya, sudah digunakan juga, gitu sih. Menarik banget ya Kak. Jadi buat teman-teman yang di rumah, tuh ingetin Kak Deviana bilang, untuk sanitary-nya ada yang ramping, ada yang lebih besar, dan juga ada yang lebih ekonomis berarti eco-friendly. Nah, dan juga untuk tile-nya itu banyak tipe-tipenya juga, jadi jangan salah milih. Ada yang matte, ada yang gloss, ada juga yang structure. Itu buat lantai, dan kalau buat dinding-dindingnya ada beda lagi ya Kak ya? Yang polish. Iya, ada juga motif-motif yang berbeda. Jadi kalau kalian penasaran langsung aja visit Sandimas ya, banyak banget untuk motif-motifnya. Iya, boleh langsung ke kantor kita di Muara Karang. Kak, berarti aku udah tahu nih apa yang aku mau untuk renovasi kamar mandi aku. Ya. Nah,
Tapi kalau misalkan budget aku kan limited dan ada juga teman-teman yang budgetnya limited juga. Itu kira-kira gimana Kak? Oke, jadi kalau ngomongin ke budget, itu pertama pasti sesuai dari desainnya ya. Iya. Nah, kebetulan aku udah desainin nih untuk Gaby atau teman-teman milenial lainnya. Bisa Menarik kita lihat nih ya. Seperti ini desainnya. Di sini kita menggunakan granite tiles yang ukuran 60 x 60. Untuk di dinding pakai surface-nya yang polish, aku pilihinnya. Dan untuk lantainya, surface-nya aku pilihin yang matte supaya nggak licin dan aman dipakainya. Kemudian di sini wastafel-nya juga kita pakai yang Olu nih di sini. Nah, untuk wastafel dan juga sanitary ini kita dari Olu juga, sanitary-nya pakai yang C633. Oh, yang sebelumnya disebutin. Iya. Jadi untuk kloset dan juga wastafel atau sanitary itu kita bisa dijual sanitary-nya aja ataupun paket. Paket itu sama apa sih? Nah, paket itu termasuk dengan krannya atau stop valve, ada juga flexible hose sama afur. Afur itu tempat untuk saluran airnya. Gitu kalau di wastafel ya. Gitu. Berarti kalau desain seperti itu berarti berapa tuh? Kalau desain yang ini untuk ukuran kamar mandinya juga harus dilihat ya. Di sini aku bikinin ukuran kamar mandi yang 2x2 nih. Ini budgetnya sekitar 5 jutaan aja, Gel. Wah, 5 juta? Iya. Aku kaget itu. Aku kira, wah bagus banget, bagus minimalis ya? banget. Iya. Apalagi buat teman-teman yang di rumah, kalau misalkan mau gaya yang minimalis dan juga sesuai budget nih. Iya, betul. Boleh sih main-main ke Sandimas. Boleh. Nah, tapi di luar dari desain yang tadi, kita juga punya berbagai macam desain dan juga untuk yang high-end nih. Tergantung juga maunya tipe apa, kayak ada kan modern style, contemporary style, itu kita juga punya beragam jenis motif tiles-nya seperti itu. Jadi kalau misalkan untuk budget milenial kita punya, tapi kalau mau high-end-nya juga kita pastinya ada dong. Teknologinya berarti semakin canggih, otomatis iya, betul. semuanya. Semuanya ada di Sandimas. Ada dong tentunya. Berarti produk range dari Sandimas sangat luas ya Kak. Ada yang budget dan juga sampai ke high end. Ya betul. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang Sandimas bisa tawarkan kepada viewers-viewers yang di rumah? Oke, jadi seperti yang tadi sudah aku jelasin ya Gap ya, Sandimas ini kita ada granite tiles-nya berbagai macam varian produknya dari mulai surface maupun motifnya. Sanitary ware juga ada dari sisi teknologi maupun desainnya. Selain granite tiles dan sanitary ware, kita juga memiliki kitchen sink dan juga shower screen. Kitchen sink itu apa sih? Itu loh Gap, yang tempat buat cuci piring, cuci tangan juga bisa sih di dapur. Nah, kalau misalnya shower screen itu sebenarnya perlengkapan untuk di kamar mandi juga, Gap. Jadi shower screen itu adalah pembatas antara area shower dengan area lainnya. Supaya area lainnya tidak terkena air, nggak basah. Biasanya untuk kamar mandi yang kering. Gitu. Jadi nggak cuman tiles, nggak cuman ini, ternyata masih banyak lagi. Iya, maka dari itu Bu Linda ini sebenarnya menjadikan Sandimas one stop solution untuk customer-nya. Selain produk-produk juga, kita memiliki teknisi Gap untuk pemasangan ataupun untuk mengedukasi kepada tukangnya bagaimana sih pemasangan granite tiles yang benar. Seperti untuk info grattingnya harus berapa milimeter, terus bagaimana untuk pemasangan yang baiknya. Gitu sih Gap. Jadi kita nggak hanya jual produk, tapi kita juga pastinya service-nya juga. After sales service kita juga kayak untuk yang sanitary itu kita memiliki 10 years warranty atau garansi 10 tahun. Seperti itu. Jadi nggak perlu repot kemana-mana. Sandimas tuh one stop solution. Iya. Untuk granite tiles kita itu juga memiliki kelebihan yaitu scratch resistance-nya. Jadi dia nggak mudah lecet ya, walaupun dia motifnya yang polish gitu. Kita udah ada teknologi seperti itu. Oke, jadi aku sempat bilang kan di awal video ke teman-teman kalau Sandimas itu sebagai salah satu supplier terbesar di Indonesia yang mensuplai porcelain tile. Nah, kira-kira boleh kasih tahu nggak ke teman-teman? Mungkin yang mau lihat proyek-proyek yang sudah dikerjakan sama Sandimas tuh apa aja kira-kira? Oke, jadi mungkin nggak terlalu ngeh ya, karena kan kalau porcelain tiles itu nggak mungkin ada mereknya juga. Kalau misalkan kelihatan di sekitar kita itu sebenarnya udah banyak yang menggunakan Sandimas
baik itu granitals maupun sanitary ware-nya. Nah, untuk project-projectnya itu kita sudah ada di Ritz-Carlton Bali, kemudian Hotel Aston, Hotel Ibis. Untuk apartemen kita pernah juga di apartemen St. Maurice, kemudian selain itu di luar yang saya sebutkan tadi tentunya juga banyak ya, nggak mungkin aku bisa sebutin satu-satu. Nah, di mall-mall juga sudah ada, dan untuk perumahan kita juga sudah bekerja sama atau sudah masuk proyeknya di Summarecon Group, Lipo Group, Ciputra Group, Agung Sedayu Group maupun Agung Podomoro Land, seperti itu. Menarik banget ya. Jadi teman-teman mungkin nggak ada merek ya kalau tile ya, nggak ada di depan. Jadi langsung aja visit tempat-tempatnya, langsung aja lihat. Nah, di luar project-project yang aku sebutkan tadi, produk kita juga sudah digunakan oleh Mbak Andini. Mbak Andini itu sebagai jurnalis. Mbak Andini menggunakan produk kita Olu yang sensor dan juga granitals-nya untuk di kamar mandi. Dan juga produk kita digunakan oleh Bunda Ashanti dan Mas Anang untuk renovasi rumahnya yang di Cinere. Yang digunakan itu adalah sama yang kayak tadi aku kasih lihat Gaby, produknya concrete grey. Kemudian kita juga punya produk mozaik, itu bisa digunakan di kolam renang ataupun bisa juga jadi di backdropnya kitchen set. Biasanya kan ada backdrop tuh di kitchen set, itu bisa digunakan juga gitu sih. Jadi selain project-project besar, ada juga sih beberapa kalangan selebriti yang memakai produk kita. Jadi buat teman-teman yang ingin lihat produk dari Sandimas secara langsung aja visit ke tempat-tempat yang udah dikasih tahu sama Kak Deviana. Dan Kak Deviana kan kamu di sini sebagai marketing communication, part architect relation. Iya. Jadi buat teman-teman yang sebagai arsitektur atau dari developer yang mau bekerja sama Sandimas, itu bagaimana kira-kira? Oh gitu, ya itu bisa juga langsung kontak ke saya aja. Untuk emailnya bisa ke email yang ada di YouTube ini ya. Nah, di luar itu juga jangan lupa teman-teman untuk mengunjungi Instagram, sosial media maupun Tokopedia-nya Sandimas. Jadi Gap, selain kita ada showroom, kita juga ada di Tokopedia juga. Jadi kan ini masa pandemi nih, pastikan ada beberapa orang yang nggak mau keluar rumah. Kita juga bisa dibeli atau diakses melalui Tokopedia gitu. Jadi nanti tinggal orderan Tokopedia, kita langsung antar deh ke rumah. Untuk pengiriman Jabodetabek juga kita masih kena free ongkir. Wah, menarik banget tuh teman-teman. Jadi Sandimas nih ada online store dan juga ada offline store. Ya, pastinya kan kalau untuk kaum milenial nih, pastinya kalau di online itu udah lihai banget lah ya. Untuk di Tokopedia, kita namanya adalah Sandimas Official Store. Kalau di Instagram, itu bisa diakses di Sandimas Styles. Nah, itu aja teman-teman episode kali ini. Terima kasih banyak Kak Deviana udah mau berbagi dan juga udah kasih tahu produk knowledge tentang Sandimas juga. Itu sangat bermanfaat buat kita, apalagi yang di rumah. Ya, kita juga makasih banget untuk tim Fosbi dan juga Gaby udah mau datang dan main-main berkunjung ke Sandimas Showroom ya. Iya. Jadi makasih banyak juga buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Jadi aku mau tahu dong, kira-kira konten apa yang menarik untuk buat episode selanjutnya. Dan makasih banyak yang udah nonton, jangan lupa di like, di subscribe, dan juga nyalakan notifikasi belnya kalau Anda suka episode ini, dan tunggu episode-episode selanjutnya. Dadah! See you!